Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Saya, guru bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Sungai Penuh, akan membacakan hikayat yang berjudul Bunga Kemuning. Sudah siap menyaksikan semua? Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik jelita. Dia dikenal dengan seorang raja yang bijaksana, tetapi dia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya, sehingga dia tidak bisa dan tidak mampu mendidik putra-putrinya. Istri sang raja sudah lama meninggal karena melahirkan anaknya yang bungsu, yaitu Putri Kuning. Sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuhnya. Putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka tidak mau belajar dan tidak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran juga sering terjadi di antara mereka. Kesepuluh putri raja ini dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung dinamakan dengan Putri Jambon, kemudian adik-adiknya Putri Jingga, Putri Hijau, Putri Merah Merona, Putri Kelabu, dan Putri Kuning. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, namun si bungsu Putri Kuning ini sedikit berbeda. Ia tidak terlihat nakal dan tidak manja seperti kakak-kakaknya. Ia lebih dikenal dengan seorang yang periang dan sangat ramah pada siapapun. Putri Kuning lebih suka bepergian dengan inang pengasuh daripada kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak bepergian jauh. Dia mengumpulkan semua putri-putrinya. Anak-anakku, aku hendak pergi jauh dan lama. Apakah kalian menginginkan oleh-oleh dariku? Semua anak-anak raja yang ke-9 itu menginginkan oleh-oleh yang mewah dan mahal, kecuali satu orang, yaitu putri bungsu Putri Kuning. Ia berkata, "Ayah, aku hanya ingin ayah pulang dengan selamat." Itu katanya. "Anakku, sungguh indah perkataanmu. Tentu saja ayah akan pulang dengan membawakan hadiah yang indah untukmu," kata sang raja. Lalu raja pun pergi meninggalkan putri-putrinya. Selama sang raja pergi, putri-putri raja semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuhnya dan menyuruh pelayan untuk mengikuti perintah mereka. "Kalian ini sungguh keterlaluan," kata Putri Kuning. "Mestinya ayah tidak perlu membawakan apa-apa untuk kalian." Ketika sang raja pulang dan tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau, kecuali Putri Kuning. Dia sedang merangkai bunga di istana. Mengetahui hal itu, sang raja sangat sedih. "Anakku yang rajin dan baik budi, ayahmu tidak mampu memberikan apa-apa selain kalung batu hijau ini, bukannya kuning warna kesayanganmu." "Sudahlah ayah, tak mengapa. Warna hijau pun cantik. Lihatlah, serasi dengan bajuku yang warna kuning ini." Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. "Wahai adikku, bagus sekali kalungmu. Seharusnya kalung itu adalah milikku, karena akulah yang Putri Hijau," kata Putri Hijau dengan perasaan iri. "Ayah memberikannya padaku, bukan padamu," sahut Putri Kuning. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya untuk menghasutnya. "Saudara-saudaraku, kalung yang dipakai oleh Putri Kuning itu seharusnya milikku. Dia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarkannya berbuat baik." Mereka sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kemudian, mereka menangkap Putri Kuning dan memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. "Astaga, kita harus menguburnya," kata Putri Jingga. Mereka beramai-ramai menguburkannya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tak menginginkannya lagi. Ketika raja mencari Putri Kuning, tak satu pun yang tahu kemana putri itu pergi.
Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Raja sangat marah. "Hai para pengawal, cari dan temukanlah putri kuning," teriaknya. Tentu saja tak ada yang menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang menemukan putri kuning. Raja sangat sedih. "Aku ini ayah yang buruk," katanya. "Biarlah anak-anakku kukirim belajar di tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti." Maka sang raja pun mengirimkan putri-putrinya bersekolah di tempat yang jauh. Raja sendiri sering termenung di istana karena memikirkan putri kuning yang hilang tanpa bekas. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kuburan putri kuning. Sang raja pun terheran melihatnya. "Tanaman apakah ini? Batangnya bagai jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada putri kuning." "Baiklah, kuberi nama ia Kemuning," kata raja dengan sangat senang. Sejak itu, bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batang-batangnya bisa digunakan untuk membuat kotak-kotak yang indah. Sedangkan kulit kayunya dibuat orang menjadi bedak. Setelah mati pun, putri kuning masih memberikan kebaikan. Terima kasih anak-anak hebat telah menyaksikan hikayat bunga kemuning. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.